unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutus Putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Putramu sendiri yang menguasai alam semesta ini dengan menghardik angin dan topan, danau pun menjadi teduh, melambangkan bagaimana penyertaannya di dalam hidup kami senantiasa diberikan di saat-saat kami mengalami gelombang badai kehidupan. Asalkan kami mau berseru kepadanya, percaya dan mengandalkan Dia, satu-satunya Juru Selamat, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita dengar pada hari ini dari Injil Matius sama dengan Injil yang kita baca 2 minggu yang lalu pada hari Minggu dari Injil Markus. Kisahnya sama, peristiwanya sama, tanggapan para murid dan juga sikap Yesus sama. Injil hari ini adalah ajakan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penguasa alam semesta ini, agar kita percaya kepadanya dan kepada firman yang disampaikannya. Episode di perahu ini mengingatkan kita akan kisah Yesus ketika laut ditenangkan hanya dengan melemparkan seorang nabi, Nabi Yunus. Kita ingat dalam kitab Nabi Yunus, ketika Yunus memberontak melawan Allah, harusnya pergi ke Ninive, tapi dia malah pergi ke tempat lain. Lalu perahu yang ditumpangi oleh Nabi Yunus ini diombang-ambingkan badai topan,
sehingga semua yang ada di dalam perahu itu takut, cemas. Mereka khawatir akan tenggelam. Dan kemudian badai itu tenang, lautan menjadi teduh, hanya dengan melemparkan Yunus ke dalam lautan. Yunus menjadi penyebab angin badai dan topan itu karena ketidaktaatannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam Injil Matius bab 12 ayat 41, Yesus sendiri bersabda bahwa Yesus lebih besar daripada Yunus. Kebesaran itu tentu saja tampak dalam sengsara wafat dan kebangkitannya. 3 hari Yesus bangkit dari alam maut. Yunus berada dalam perut ikan 3 hari dan dilemparkan ke tepi pantai di Ninive. Namun, kebesaran puncak akan Yesus yang lebih besar daripada Yunus juga tampak dalam kisah pada hari ini. Untuk meneduhkan lautan badai, Yesus tidak perlu melemparkan siapapun ke dalam lautan, tetapi sabda yang dilemparkannya, yang diucapkannya, menenangkan badai lautan itu. Maka di sini kita melihat indikator awal ketika Yesus bersabda bahwa Yesus lebih besar dari Yunus. Salah satu indikatornya adalah Yesus menguasai lautan tanpa harus melemparkan seseorang ke dalam lautan yang sedang mengamuk dengan gelombang badai angin topan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sendiri tidak lain adalah putra Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka kemampuan dan daya kuasa Yesus menguasai gelombang badai lautan dan angin topan yang membuat para murid takut, itu sudah mewahyukan jati diri Yesus yang tidak lain putra Allah yang maha tinggi, dan dengan kuasanya secara ilahi dalam kealahannya, Yesus menenangkan badai lautan, gelombang angin topan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang suasananya negatif, ya, tidak baik. Para murid takut, khawatir, cemas, padahal sudah bersama Yesus. Dan Yesus menegur mereka, mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya? Tetapi dari pengalaman yang negatif ini kita bisa belajar sesuatu yang positif, yakni bahwa para murid dalam ketakutannya ketika menghadapi gelombang badai kehidupan itu masih lari hanya kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Tindakan ini di satu sisi memang berada dalam suasana tidak ideal karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, lalu lari kepada Yesus. Tetapi ini juga menjadi pelajaran penting untuk kita. Ketika kita mengalami gelombang badai kehidupan, karena serangan-serangan, cobaan, penderitaan, kekuatan-kekuatan iblis yang menghajar kita, kepada siapa kita berlari? Apakah kita mencari Tuhan? Atau kita mencari kekuatan-kekuatan lain yang tidak bersumber dari Tuhan? Apakah kita mengandalkan Yesus Kristus sebagai Sang Putra Allah yang Maha Tinggi? Atau kita mencari kekuatan manusiawi yang duniawi? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman para rasul bisa jadi juga mencerminkan kehidupan kita sendiri. Kita berperang melawan
ombak, badai, topan, melawan godaan-godaan daging, melawan cobaan-cobaan iblis. Dan sepertinya kita ini akan binasa, dikuasai oleh hal-hal yang terlalu berat untuk kita tanggung. Kita diajak untuk mengandalkan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita mengandalkan kekuatannya, lalu kita juga akan mengalami kehidupan yang tenang, teduh, damai. Kendati pun ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan jalan keluar yang terbaik di luar perhitungan-perhitungan manusiawi kita. Yang dibutuhkan hanya satu, iman dan kepercayaan kepada Dia, Juru Selamat kita satu-satunya. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.